memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, jumpa lagi dengan saya, Cucu Mamat. Setelah kemarin saya membahas tentang pesulap merah yang berhasil membongkar kedok tipu-tipu dari Gus Abal-Abal yang bernama Samsudin ya. Kali ini giliran saya yang akan membongkar kebobrokan Gubernur Seiman Anies Baswedan. Ya, mungkin tidak lama lagi ya, Samsudin, Gus Abal-Abal itu akan pensiun setelah semua modus tipu-tipunya berhasil dibongkar oleh si pesulap merah. Dan sepertinya tidak lama lagi, atau tepatnya sekitar kurang 2 bulan lagi ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan selesai masa jabatannya alias pensiun. Kasihan sekali kan. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Ya, tapi sayang, di sisa waktu yang tidak lama lagi ini ya, Anies Baswedan justru dirundung dengan berbagai macam masalah. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Mau lengser, tapi masalah justru semakin banyak sekali. Ya, mungkin selama ini banyak yang mengira bahwa apa yang selalu ditampilkan atau apa yang sering dipamerkan oleh Anies Baswedan adalah memang benar-benar bagus. Tapi ternyata apa? Semua itu tidak seindah foto-foto yang dipamerkan melalui Instagram dan juga tidak seindah kata-kata yang keluar dari mulut Anies Baswedan. Ya, mungkin ada yang pernah menonton sepak bola. Nah, kalau di sepak bola itu kan biasanya ada istilah hat-trick. Artinya apa? Artinya adalah pemain yang bisa mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Nah, kalau di sepak bola ada istilah hat-trick, maka dalam hal pembangunan ya, Anies Baswedan juga sukses menciptakan hat-trick. Tapi tunggu dulu ya, hat-tricknya ini adalah membuat konstruksi bangunan menjadi ambruk. Parah sekali kan. Ya, misalnya ya soal sirkuit Formula E. Coba perhatikan saja, pada bulan Juni lalu, Anies Baswedan membuat sirkuit Formula E. Dan saat itu juga bangunan tribun penontonnya ini ambruk coba. Parah sekali kan. Nah, tidak lama kemudian ya, pada bulan Juli, ini juga Anies Baswedan pamer stadion JIS yang katanya bertaraf internasional dan termegah di dunia. Begitu katanya. Tapi faktanya apa? Faktanya pagar pembatas tribun penonton ini juga ambruk coba. Lah, ini gimana gak ambruk coba? Pagar pembatasnya dari bata ringan. Parah sekali kan. Dan kabar terbarunya saat ini pagar pembatas akan dibangun ulang dengan cara full beton. Lah, ini kan semakin menunjukkan bahwa memang ada yang tidak beres atau ada yang salah dalam pembangunan stadion JIS ini. Padahal ya kabarnya anggarannya untuk membangun stadion JIS itu adalah sebesar 4,5 triliun rupiah. Coba bayangkan saja, begitu banyaknya anggaran yang digunakan, tapi hasilnya seperti itu coba. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahkan baru-baru ini, tepatnya di bulan Agustus ini ya, ada kabar bahwa halte bus Transjakarta yang mau direnovasi, atapnya ambruk coba. Parah sekali kan. Padahal ya rencananya ada sebanyak 46 halte bus Transjakarta yang mau direvitalisasi. Dan total anggarannya itu sebanyak 600 miliar rupiah. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan banyaknya. Nah, bahkan ya yang terbaru lagi adalah ambruknya tembok gedung olahraga di Mampang hingga menimpa mobil dan membuat 2 orang pekerja meninggal dunia. Parah sekali kan. Sungguh semua kejadian ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Dan nanti ya kita lihat saja di bulan September dan Oktober. Kira-kira akan ada kejadian apa lagi? Ya, kita doakan sajalah semoga tidak ada kejadian yang mencelakakan warga masyarakat.
Ya, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Dan dari semua kejadian ini ya, kita jadi semakin paham bahwa memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, hal itu terbukti dengan apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia ini hanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya tidak penting, yang remeh-temeh. Seperti halnya mengganti nama-nama jalan dan juga bahkan mengganti nama-nama rumah sakit, coba. Coba bayangkan, nama-nama rumah sakit juga diganti oleh Anies Baswedan. Ya, mungkin penonton di channel 2045 TV ini ada yang belum tahu. Baru-baru ini ya, Anies Baswedan telah mengganti sebanyak 31 nama rumah sakit umum daerah atau RSUD di DKI Jakarta. Jadi yang semula namanya RSUD diganti namanya dengan Rumah Sehat untuk Jakarta. Nah, kalau begini bisa saja disingkat menjadi RSJ. Tapi bukan rumah sakit jiwa loh ya. Ya, memang luar biasa sekali Anies Baswedan ini dalam bermain kata-kata. Lah, sekarang urgensinya apa coba mengganti nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta? Apa urgensinya? Kan tidak ada. Masa ya sekelas Gubernur DKI Jakarta, tapi kerjanya ini cuma gonta-ganti nama jalan, cuma gonta-ganti nama rumah sakit, dan nama program-program sebelumnya. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi. Terus rumah susun menjadi rumah lapis. Terus penggusuran menjadi penggeseran. Dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Parah sekali kan. Dan dari semua yang dikerjakan oleh Anies Baswedan ini, apa manfaatnya bagi masyarakat? Kan tidak ada sama sekali, bener gak? Malah yang ada justru semuanya itu mempersulit warga masyarakat. Lah gimana nggak mempersulit coba? Akibat pergantian nama-nama jalan tersebut ya, akhirnya warga masyarakat pun terpaksa harus mengganti semua dokumen penting mereka. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya, tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener gak? Ya, sejak awal memang kelompok-kelompok itu, pendukung Anies Baswedan itu, bukan melihat kualitas dan kredibilitas seorang calon pemimpin. Tapi yang dilihat ini cuma karena seiman. Parah sekali memang mereka ini. Nah, pertanyaannya, apakah yang seperti ini layak untuk diusung sebagai calon pemimpin nasional? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Anies Baswedan. Ya, teruslah bekerja walau tak berguna. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.